tidak semua yang keluar dari pasar gaib benar-benar selamat. Karena sejak malam itu, dia mulai menyadari ada sesuatu yang selalu mengikutinya. Bukan bayangan, bukan juga manusia, melainkan mereka yang tidak pernah ingin dia pergi. Setiap malam, suara pasar itu kembali terdengar, semakin dekat, semakin jelas. Seolah-olah dunia mereka mulai menjemputnya kembali. Dan kali ini tidak ada jalan keluar. Sebelum kamu lanjut ke bagian paling menegangkan ini, jangan lupa subscribe channel SH Eyo Stories. Karena cerita ini akan semakin gelap dan semakin sulit dibedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Subscribe sekarang, atau kamu mungkin akan melewatkan bagian paling menyeramkan dari kisah ini. Kabut semakin tebal, langkah Raka terasa berat, seperti kakinya ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara napasnya sendiri terdengar begitu keras di telinganya. Namun yang paling menakutkan bukan suara, bukan kabut, melainkan sosok yang baru saja ia lihat, dirinya sendiri. "Jangan lihat dia!" teriak pria tua sambil menarik lengan Raka. Namun Raka sudah terlanjur menatap. Sosok itu persis seperti dirinya, mulai dari wajah, pakaian, hingga luka kecil di pipi. Bedanya hanya satu, matanya hitam pekat seperti lubang tanpa dasar, dan senyumnya terlalu lebar, tidak manusiawi. Raka mundur perlahan. Itu siapa?" Suaranya bergetar. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata cepat, "Kita harus keluar sekarang." Namun sosok itu melangkah maju. Perlahan, setiap langkahnya diiringi suara retakan, seperti tulang yang dipaksa bergerak. "Krek, krek, kenapa kau pergi, Raka?" katanya dengan suara serak. Kamu, Raka membeku. Pria tua itu akhirnya berbicara dengan nada berat. "Itu bayanganmu yang tertinggal." Raka menoleh cepat. Bayangan? Setiap orang yang bertransaksi di sini meninggalkan sebagian dirinya. Raka teringat kenangan tentang ibunya yang sudah hilang. "Jadi, itu bagian dari aku?" Pria tua itu mengangguk pelan, dan sekarang dia ingin kembali. Tiba-tiba sosok itu berlari cepat, tidak wajar, seperti meluncur di tanah. Pria tua itu berteriak, "Lari!" Raka langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga. Pasar di belakang mereka mulai berubah. Lapak-lapak menghilang, lampu padam satu persatu. Suara jeritan mulai terdengar. Raka berlari tanpa arah. Namun jalan di depannya berubah. Yang tadi lurus, kini bercabang. Yang tadi sempit, kini luas tak berujung. "Ini bukan jalan yang sama," teriak Raka. Pria tua itu mengangguk. "Pasar ini hidup. Dia tidak mau kau keluar." Di belakang mereka, langkah kaki terdengar cepat, semakin dekat. Raka menoleh sekilas. Sosok itu masih mengejar dengan posisi tubuh yang aneh. Kepalanya miring, tangannya menjulur panjang, dan senyum itu masih ada. "Kenapa kau bantu aku?" teriak Raka sambil berlari. Pria tua itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Karena dulu tidak ada yang menyelamatkanku." Raka terkejut. "Apa maksudmu?" Pria tua itu menarik napas. "Aku kehilangan semuanya di sini, satu persatu, termasuk diriku sendiri." Di depan mereka muncul sebuah gerbang tua, kayu lapuk, terbuka sedikit. Dari celahnya terlihat dunia nyata. Rumah-rumah, lampu listrik. Raka hampir menangis. "Itu jalan keluar?" Pria tua itu mengangguk. "Tapi tidak mudah." "Dengar baik-baik," kata pria tua itu. "Untuk keluar, kau tidak boleh berhenti. Dan jangan biarkan dia menyentuhmu." Raka mengangguk cepat. "Kalau dia menyentuhku?" Pria tua itu menatapnya tajam.
dia akan menggantikanmu. Raka berlari menuju gerbang. Langkahnya semakin cepat. Jaraknya tinggal beberapa meter. Namun tiba-tiba tangannya ditarik kuat, sangat kuat. Raka menjerit. Ia menoleh. Sosok itu sudah tepat di belakangnya. Wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Sosok itu berbisik, "Aku adalah kamu yang sebenarnya." Raka berusaha melepaskan diri. "Lepaskan." Namun, cengkeraman itu semakin kuat. Kulit tangannya mulai menghitam, seperti terbakar dari dalam. Pria tua itu berteriak, "Lawan dia! Jangan takut." Raka mengumpulkan seluruh keberaniannya. Ia menatap mata hitam itu dan berteriak, "Aku bukan kamu." Tiba-tiba tanda hitam di tangannya menyala. Cahaya gelap menyebar. Sosok itu menjerit. Cengkeramannya melemah. Raka langsung melepaskan diri dan berlari menuju gerbang. Raka melompat keluar. Tubuhnya terjatuh keras ke tanah. Ia terengah-engah. Perlahan ia membuka mata. Pagi hari, suara ayam berkokok. Cahaya matahari menyinari wajahnya. Ia kembali ke desanya. Raka duduk perlahan. Ini nyata. Ia melihat tangannya. Tanda hitam itu masih ada, namun kini lebih besar dan bergerak. Seperti sesuatu di dalam kulitnya. Raka menoleh ke belakang. Gerbang itu sudah tidak ada. Pasar gaib menghilang. Dan pria tua itu juga tidak ada. Dia kemana? Raka berjalan pulang. Namun saat ia melewati cermin di rumahnya, ia berhenti. Perlahan ia menoleh, melihat pantulannya, dan jantungnya berhenti sesaat. Di cermin, pantulannya tersenyum. Namun Raka tidak tersenyum. Pantulan itu berbisik pelan, "Aku belum selesai." Dan perlahan mata pantulan itu berubah menjadi hitam. Lanjut ke episode 4. Di episode berikutnya, apakah Raka benar-benar kembali? Apa yang hidup di dalam tanda hitam itu? Dan apakah dirinya masih mengejarnya dari dalam?